Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlina dari kelas 3B D4 Administrasi Bisnis NIM 4521946 dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai psikologi industri. Tujuan dari video ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester di mata kuliah psikologi industri. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa sih itu pengertian dari psikologi industri. Nah, yang dimaksud dengan psikologi adalah ilmu yang mengkaji perilaku manusia. Sedangkan perilaku manusia itu sendiri merupakan refleksi dari kejiwaan atau mentalnya. Jadi psikologi industri merupakan bagian atau cabang dari ilmu psikologi tersebut. Secara umum, psikologi industri adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hubungannya antar manusia di dalam industri. Nah, yang kedua yaitu bagaimana ciri-ciri karyawan yang memiliki etos kerja yang baik di dalam perusahaan. Dalam perusahaan, etos kerja sangat penting karena etos kerja akan menjamin sebuah kualitas kerja yang baik dan akan menjamin output kerja yang baik. Outputnya adalah produk jika di perusahaan manufaktur, sedangkan apabila di perusahaan jasa, maka outputnya adalah hasil pekerjaan itu. Etos kerja penting bukan hanya dipelajari tapi juga ditanamkan dalam diri kita sejak dalam bangku kuliah. Ciri-ciri karyawan yang memiliki etos kerja yaitu memiliki kedisiplinan dan tekun, sabar dan tidak banyak mengeluh, selalu mengupayakan pekerjaan yang terbaik serta kreatif dan inisiatif. Materi selanjutnya adalah bagaimana bentuk pelayanan industri jasa dan di industri manufaktur. Yang pertama itu barang fisik. Perbedaan utama antara perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa adalah tagibilitas dari output yang dihasilkan. Output atau keluaran dari perusahaan manufaktur adalah memproduksi barang fisik yang dapat dilihat dan disentuh oleh pelanggan. Sedangkan output atau keluaran dari perusahaan jasa itu seperti konsultasi, pemeliharaan dan pelatihan adalah tidak berwujud atau intangible. Nah, selanjutnya itu tingkat persediaan perusahaan jasa tidak seperti perusahaan manufaktur yang memerlukan persediaan. Sedangkan perusahaan jasa hanya menciptakan layanan apabila diperlukan oleh pelanggannya. Perusahaan manufaktur pada umumnya akan memproduksi barang terlebih dahulu, sehingga menyebabkan adanya persediaan dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung juga pada perkiraan permintaan pasar. Akan mempertahankan tingkat persediaannya seminimal mungkin, dan tingkat persediaan atau inventory level ini sangat tergantung pada keakuratan permintaan dan kapasitas produksinya untuk memenuhi permintaan berdasarkan waktu yang tepat. Persediaan pada dasarnya merupakan biaya pada perusahaan manufaktur. Nah, selanjutnya itu permintaan pelanggan perusahaan jasa tidak akan menghasilkan layanan atau jasa kecuali dibutuhkan oleh pelanggan. Perusahaan jasa pada umumnya menghasilkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, sedangkan perusahaan manufaktur itu dapat memproduksi barang tanpa pesanan pelanggan atau perkiraan permintaan pelanggan. Namun, memproduksi barang yang tidak memenuhi kebutuhan pasar adalah strategi yang buruk dan harus dihindari oleh setiap perusahaan manufaktur. Selanjutnya itu ada perbedaan motivasi kerja dengan kepuasan kerja. Perbedaan motivasi kerja dan kepuasan kerja ialah motivasi adalah karakteristik psikologis manusia yang memberi kontribusi pada tingkat komitmen seseorang. Hal ini termasuk faktor-faktor yang menyalurkan dan mempertahankan tingkah laku manusia dalam arah tekad tertentu. Motivasi kerja adalah suatu kondisi yang berpengaruh untuk membangkitkan semangat kerja, mengarahkan, memelihara perilaku individu tersebut yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Sedangkan kepuasan kerja ialah tingkat
kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi tingkat prosopot individu, bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dari organisasi tempat mereka bekerja, dan jadi kepuasan kerja menyangkut psikologis individu dalam berorganisasi yang diakibatkan oleh keadaan yang ia rasakan dari lingkungannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.